Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit jantung koroner. Definisi dari penyakit jantung koroner yaitu terjadi gangguan atau kerusakan pada pembuluh darah kita yang biasanya disebut dengan arteri sklerosis. Arteri sklerosis yaitu ini kejadian di mana terbentuknya plak di dalam pembuluh darah. Etiologi dari penyakit jantung koroner yaitu adanya penyempitan atau penyumbatan atau mungkin ada kelainan pada arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut itu dapat menghentikan aliran darah ke otot-otot jantung. Sedangkan kita sangat memerlukan otot-otot jantung supaya jantung kita dapat memompa dengan normal dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Nah, biasanya itu ditandai dengan nyeri dada bila sudah ada arteri sklerosis. Nah, dalam kondisi yang sudah parah, kemampuan jantung untuk memompa itu akan berkurang, malah dia akan berhenti. Hal ini itu dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Di sini ada gambar jantung kita. Jadi jantung kita itu diperdarahi oleh dua arteri. Nah, di sini ini adalah right coronary artery, dan yang di sebelah kiri ini di atas itu left main coronary artery. Nah, left main coronary artery itu dibagi menjadi dua. Yang di sini di sebelah kiri ini adalah left circumflex, lalu yang di bawah ini adalah left arterial descending. Nah, arteri-arteri ini itu berfungsi untuk menyuplai darah ke bagian-bagian jantung, menyuplai nutrisi ke otot-otot jantung agar jantung kita dapat memompa dengan baik. Nah, di sini ada proses pembentukan arteri sklerosis. Yang di atas ini adalah gambar dari arteri kita yang normal dan sirkulasi yang normal. Lalu yang di bawah ini sudah ada penumpukan atau pembentukan arteri sklerosis pada pembuluh darah di koronari arteri kita. Sehingga sirkulasi darah pun akan berkurang. Lalu yang di bawah ini sudah terlalu banyak penumpukan plak atau arteri sklerosis sehingga akan menyebabkan adanya pembekuan darah, sehingga sirkulasi darah pun akan berhenti. Selanjutnya, faktor risiko. Faktor risiko yang pertama yaitu diet tinggi lemak. Kenapa? Karena kebanyakan pembentukan arteri sklerosis ini disebabkan oleh terlalu banyaknya lemak di dalam tubuh kita, sehingga masuk ke dalam pembuluh darah dan akan menyebabkan terjadinya pembentukan plak atau arteri sklerosis. Lalu yang kedua yaitu merokok. Nah, di dalam rokok itu ada zat yang dapat merusak pembuluh darah kita. Nah, jadi jika pembuluh darah kita rusak, dinding pembuluh darah kita rusak, itu akan lebih mudah untuk pembentukan plak ini akan menumpuk di dalam pembuluh darah kita. Lalu ada diabetes dan hipertensi. Jika terlalu tinggi gula darah kita, terlalu tinggi darah di dalam tubuh kita, itu akan memicu terjadinya pembentukan arteri sklerosis. Nah, yang tadi baru saya sebutkan yaitu faktor risiko yang masih bisa kita kontrol, seperti mengurangi merokok atau berhenti merokok, makan makanan yang bergizi dan yang seimbang, lalu banyak olahraga dan tidur cukup. Lalu ada faktor risiko yang tidak bisa dikontrol, yaitu usia. Pada laki-laki itu
pada usia 45 lebih dari 45 dan perempuan lebih dari 55 tahun. Kenapa? Karena pada usia lanjut itu seseorang akan mengalami yang namanya pengerasan pembuluh darah. Maka pembuluh darah itu akan makin sempit sehingga akan terjadi yang namanya arteriosklerosis. Tanda dan gejalanya itu seperti apa? Tanda itu keluhannya itu nyeri dada yang biasanya kita sebut itu dengan angina. Nah, dan sakitnya itu berlangsung lebih dari 20 menit dan biasanya disertai dengan mual, muntah, pusing, dan keringat dingin. Kita akan masuk ke patofisiologi. Di sini ada faktor risiko, semua dari faktor risiko tadi, lalu akan terjadi pembentukan atau arteriosklerosis, ya, atau flak tadi di dalam pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan sirkulasi di dalam sirkulasi darah kita terganggu. Nah, terjadi pembentukan arteriosklerosis itu di arteri koroner, sehingga akan menyebabkan angina pectoris atau infark, yaitu nyeri dada, sehingga akan menyebabkan resiko penurunan perfusi jaringan jantung. Lalu selanjutnya di sini, jika sirkulasi darah terganggu, maka di sini ada otak. Otak kita sangat membutuhkan oksigen dan sirkulasi darah. Nah, jadi jika otak kita kekurangan oksigen, kekurangan darah, maka akan menyebabkan yang namanya stroke. Stroke itu apa? Yaitu kematian jaringan. Sehingga akan menyebabkan hambatan mobilitas fisik, yaitu berkurangnya aktivitas fisik karena adanya kematian jaringan. Nah, lalu akan berpengaruh ke ekstremitas atau ke perifer kita, maka suplai darah dan nutrisi ini akan terganggu sehingga akan menyebabkan kulit dingin, pucat atau sianosis, dan menyebabkan penumpukan metabolit otot dan asam laktat, sehingga akan menyebabkan nyeri atau kram otot. Nah, maka akan menyebabkan nyeri akut atau nyeri kronis. Nah, jika sirkulasi darah kurang ke ekstremitas atau ke pembuluh darah perifer kita, maka sirkulasi perifer pun akan terganggu dan denyut nadi pun akan terganggu. Maka akan menyebabkan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Lalu di sini dibagi menjadi dua lagi, modifikasi gaya hidup atau kurang informasi atau kurangnya pengetahuan, sehingga membutuhkan modifikasi gaya hidup. Lalu selanjutnya, jika sudah dalam kondisi yang parah, maka akan ada rencana pembedahan atau operasi. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada preoperasi atau post-operasi. Preoperasi itu sebelum operasi. Nah, sebelum operasi ini akan ada prosedur tindakan yang kompleks. Maka akan menyebabkan yang namanya ansietas. Nah, ansietas itu apa? Ansietas itu perasaan takut, cemas yang berlebihan. Pada pasien yang akan melakukan operasi, mereka pasti akan merasakan takut, ini nanti saya setelah operasi apa yang terjadi pada saya, apakah saya masih bisa sembuh atau tidak, seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya ada post operasi, yaitu setelah operasi akan menyebabkan luka bekas operasi, karena kan adanya pembedahan pada tubuh kita itu kan dibelek, jadi sehingga itu akan menimbulkan luka
bekas operasi, sehingga akan menyebabkan nyeri akut, resiko infeksi, atau kerusakan integritas kulit. Selanjutnya pengkajiannya yang pertama, pencetus yang paling